Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Suki, calon guru penggerak angkatan ke-9. Unit kerja saya di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, samping saya Ibu Ratu yang akan melaksanakan sebagai koci, dan juga sebelah kanan yaitu Pak Eka selaku PP kami sebagai observer. Langsung saja, mari kita saksikan. Selamat pagi Bu Ratu. Pagi Bapak. Pagi. Kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan kegiatan praktek pembelajaran ya, dengan berbagai metode yang sudah direncanakan. Sebelumnya kita melaksanakan pra-observasi dan juga kita langsung ke observasi di kelas, kegiatan kelas. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Bagaimana Ibu setelah melakukan praktek di kelas, apakah ada kendala atau bagaimana menurut Bu Ratu sendiri? Kemarin sih setelah melakukan pembelajaran kelas ada beberapa kendala ya. Kendalanya itu yang pertama masih ada beberapa anak yang belum aktif dalam pembelajaran. Setelah itu kan saya juga menggunakan sistem barcode untuk presensi dan juga untuk aplikasi. Dan ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam men-scan barcode tersebut, mungkin karena belum terbiasa. Dan kalau kurang aktif pembelajarannya itu mungkin karena model pembelajaran belum memunculkan gaya belajar dari mereka. Baik, berarti kemarin setelah kita persiapkan beberapa metode untuk pembelajaran praktek kemarin ya, namun dengan metode kelompok kemarin Pak Ibu ya? Iya, dengan metode diskusi. Diskusi ya. Di situ ada beberapa hambatan yang sedikit muncul. Nah, mungkin Bu Ratu setelah melihat dari hambatan kemarin itu, kira-kira rencananya akan seperti apa solusinya untuk agar supaya pembelajaran yang menggunakan barcode itu ya, agar siswa ini tidak mengalami hambatan. Dan juga tadi ada catatan bahwa anak di setiap kelompok itu tidak aktif gitu ya. Nah, itu kira-kira nih rencananya bagaimana nih solusinya? Mungkin untuk solusinya bisa mencari beberapa media pembelajaran yang lebih interaktif ya, yang bisa menimbulkan anak tuh lebih aktif dalam pembelajaran. Terus model pembelajarannya juga yang bisa memunculkan gaya belajar dari setiap anak sendiri. Jadi nanti anak akan dikelompokkan berdasarkan dengan gaya belajarnya masing-masing. Dengan apa yang mereka minati. Terus kalau untuk yang masalah barcode, dibiasakan ya, mulai membiasakan kepada peserta didik untuk bisa men-scan barcode. Jadi setiap, apakah itu dari presensi atau dari ulangan harian ataupun misalnya ulangan itu melalui barcode. Jadi nanti setiap peserta didik itu sudah terbiasa akan hal tersebut. Baik, nah itu artinya mungkin untuk barcode sendiri memang butuh kebiasaan Bu ya, menggunakan link barcode, karena sebagian beberapa dari siswa masih ada yang belum mengerti begitu Bu ya. Belum mengerti bagaimana cara
Mm. Terus untuk tadi kemarin saya lihat juga ada beberapa di dalam kelompok masih ada yang belum aktif. Mungkin apa namanya tadi solusinya yaitu memberikan eh, apa cara belajar dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajar. gaya belajarnya ya begitu. Baik, rencananya untuk ke depan itu kira-kira pembelajaran yang akan dikembangkan itu seperti apa Ibu? Ya, mungkin Setelah melihat solusi yang tadi. ya, itu tadi jadi setiap pembelajaran saya Hmm. mungkin akan mencoba dengan menggunakan barcode. Hmm. Jadi anak terbiasa dan saya juga coba untuk ambil ya, saya coba untuk mengelompokkan siswa gitu, berdasarkan dengan gaya belajar mereka. Jadi Gaya saya nanti belajarnya. mengobservasi dulu gaya belajar seperti apa yang mereka minati, Hmm. apakah kinestetik, audio visual atau sebagainya. Dan nanti dikelompokkan supaya nanti pada saat diskusi siswa tersebut sudah sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing dan diharapkan bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Baik. Berarti ini mengarah ke pembelajaran yang berdiferensiasi kali ya. Jadi lebih tepatnya di situ ya. Karena di dalam pembelajaran diferensiasi itu sebelumnya kita membuat kelompok itu tidak seperti yang kemarin begitu ya. Artinya kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Baik, itu sangat bagus sekali. Artinya ke depan mudah-mudahan pembelajaran itu terlaksana dengan baik dan tidak akan lagi muncul hambatan yang sekiranya menghambat dalam proses pembelajaran anak seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk ke depan kita akan ketemu lagi Bu ya. Ketemu lagi, membahas lagi tentang rencana yang akan dilaksanakan seperti pembelajaran menggunakan barcode apakah ada hambatan lagi atau tidak begitu ya. Kemudian untuk eh, pengelompokan dengan pembelajaran berdiferensiasi apakah sudah efektif atau belum. Nanti kita ketemu. Kira-kira kapan Ibu mau ketemu lagi? Minggu depan boleh. Minggu depan ya. Nanti setelah digunakan pembelajaran itu, nanti kita ketemu, nanti diskusi lagi, gitu ya. Apakah apa metode pembelajaran yang sudah sesuai atau belum gitu kan dalam diferensiasi tadi. Baik, baik. Baik, Ibu, terima kasih atas apa namanya diskusinya, waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu solusi dan juga eh, apa pengembangan pembelajaran yang efektif. Setelah apa namanya percakapan tadi, kira-kira menurut Ibu bagaimana perasaannya? Saya sangat senang ya, jadi bisa lebih tahu kekurangan apa yang ada dalam pembelajaran kita, sehingga kita bisa memperbaiki untuk pembelajaran kita. Baik, baik. Sangat positif sekali ya. Jadi mudah-mudahan ini diskusi ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu terus berdiskusi, berevaluasi, termasuk saya sendiri juga mendapatkan ilmu-ilmu baru juga dari Bu Ratu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ratu sudah memberikan waktunya untuk berdiskusi dan juga kepada Pak Eka memberikan beberapa sambutan. Terima kasih. Ya oke baik terima kasih Pak Erwin, Bu Ratu luar biasa. Gimana perasaannya sudah selesai tadi melakukan kegiatan coaching ya? Cukup baik semuanya mengalir ya. Tapi memang ada izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan karena memang hadirnya saya ke sini sebagai observer ya yang mengobservasi kegiatan dari Bapak dan Ibu. Oke, secara umum Pak Erwin sudah
memaparkan dari awal dengan pancingan pertanyaan yang memang mengarahkan untuk bisa Koci dalam hari ini Bu Ratu menemukan solusi atas kendala yang dihadapinya ya. Seperti kita ketahui bahwa prosesnya sudah berjalan kemarin, Bapak melakukan observasi. Nah, hari ini pasca observasi tentunya Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Nah, alur yang digunakan perlu diingat memang kita menggunakan yang namanya alur Tirta dalam coaching ini, yaitu tujuan. Ini tadi di poin tujuan ini sedikit belum termuncul ya. Jadi mungkin kalau boleh saya memberikan masukan, yang pertama ini tujuan. Jadi di awal pembicaraan ini disampaikan dulu, Bapak bertanya kepada coachingnya, Bu Ratu, kira-kira setelah menanyakan kabar ya, kabarnya bagaimana sudah, itu tadi sudah muncul. Nah, kira-kira hari ini kita mau diskusi apa nih gitu. Nah, hal itu masuk ke dalam tujuan pembicaraan kita hari ini. Jadi target yang ingin Bu Ratu sebagai coach capai. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Iya Pak, saya jawabannya gitu kan, saya punya kendala ini nih, semoga hari ini kendala-kendala saya setelah kegiatan kemarin tuh bisa tersolusikan. Target, tujuan dari pembicaraan. Nah terus itu tadi belum secara gamblang muncul, tapi tersirat sudah karena memang sudah dipaparkan. Nanti kedepannya nanti dimunculkan lagi target dari sebuah kegiatan coaching itu sendiri dimunculkan, dan yang punya target itu siapa? Coachingnya ya, yang coaching yang ingin ngobrolin apa, kemudian mau nyari solusi apa, nah gitu kan ya. Oke, nah terus kemudian bagus tadi Bapak sudah memancing dengan identifikasi, kemudian apa kendalanya kemarin kan gitu. Setelah tahu tujuannya kemarin kan sudah KBM, ini apa kendalanya itu. Kemudian dengan pancingan segitu, maka Bu Ratu sebagai coach memaparkan kendala-kendalanya. Yang satu, dengan belum aktifnya anak-anak dalam KBM, itu namanya identifikasi. Mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian barcode dalam presensi, kemudian metodenya juga baru diskusi, masuk ke dalam itu sudah muncul. Itu sudah muncul, gamblang, jelas, clear, semuanya disampaikan. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu rencana aksi. Tadi Pak Erwin sudah cukup memancing dengan pertanyaan, oke, dengan adanya kendala-kendala tadi yang diidentifikasi tadi, Ibu akan melakukan solusi apa nih? Nah, seperti itu. Dengan melakukan solusi, kemudian media pembelajarannya lebih aktif lagi, kemudian model pembelajarannya berdiferensiasi sesuai gaya tadi itu, kemudian barcode ini juga dibiasakan dalam ujian-ujian, itu sudah ditemukan oleh coachingnya, sudah clear juga, itu sudah muncul. Nah, tinggal di rencana aksi ini ada sedikit juga yang Bapak sedikit belum tajam, yaitu kapan akan dieksekusi. Jadi kalau tadi langsung ke tanggung jawab ya, kapan kita ketemuan lagi, udah pengen keburu ketemu aja gitu ya. Jadi oke, Ibu mau membuat media ajar yang lebih aktif, model pembelajaran yang tadi berdiferensiasi, mengobservasi model atau gaya belajar anak, kapan itu akan dieksekusi, sehingga setelah itu muncul pasti nanti jawabannya mungkin 1 pekan lagi. Pada saat baru observasi 1 pekan, maka ketemuan laginya nggak mungkin 1 pekan lagi, berarti 2 pekan yang akan datang. Jadi setelah dilaksanakan rencana aksinya, baru diadakan kapan kita ketemuan lagi untuk melihat seberapa efektif solusi yang sudah dijalankan. Itu sih kurang lebih teman-teman, sebagai catatan. Insya Allah ini juga kita sama-sama belajar, semuanya kita sama-sama belajar, bukan berarti menggurui, dalam artian untuk kedepannya nanti hal-hal tersebut bisa jadi catatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Eka selaku observer, dan juga terima kasih Bu Ratu atas waktunya untuk melakukan observasi pada coaching pada pagi hari ini. Dan teman-teman, inilah hasil observasi saya yang sudah dilakukan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.